Tidur malam kadang mengigau. Mengigau tentu tidak sadarlah. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-22, Selasa 2 September 2025. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengembaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan juga di dalam keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, dan membimbing mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga berdoa untuk segenap panitia tabisan imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober nanti. Semoga dikaruniai kesehatan yang baik, semangat iman, semangat sukacita, semangat kerjasama, dan semangat pelayanan untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Semoga kita dengan saling mendoakan, kita semakin diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua melalui sabdanya hari ini mau memberikan inspirasi dan peneguhan untuk kita bahwa Dia adalah yang berkuasa atas hidup manusia, bahkan atas roh-roh jahat yang kadang-kadang mengganggu manusia. Dan kiranya itu mengokohkan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia adalah yang kudus dari Allah.
Memang dikatakan oleh roh jahat bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Tetapi itu adalah kebenaran iman juga. Dan kiranya itu mau membawa refleksi kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang beriman dan percaya bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah, juga kadang-kadang bisa kerasukan setan dan berbuat yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka semoga iman kita sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh berbicara, sungguh-sungguh berbunyi di dalam hidup kita, sehingga kita yang mengakui bahwa Dia adalah yang kudus dari Allah juga tampak menjadi nyata di dalam kehidupan kita, dengan cara kita tidak bekerja sama dengan kekuatan jahat, dengan setan, tetapi kita berani menolak dan juga menghindarkan diri dari godaan-godaan si jahat, dari godaan-godaan setan, dan sebaliknya ada di jalan Allah, senantiasa mengikuti arahan dan bimbingan Tuhan dan menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Memang tidak mudah, tetapi itulah tugas yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus mengatakan kepada roh jahat itu, diam, keluarlah. Semoga roh jahat itu, setan, tidak kita biarkan terus berbicara dan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Sebaliknya kita berani mengatakan kepadanya supaya diam dan keluar dari hidup kita dan menjauh dari hidup kita. Dan kiranya menjadi kesadaran dan refleksi di dalam hidup kita bahwa kadang-kadang melintas pikiran negatif, kadang-kadang melintas niat dan juga kehendak yang tidak baik. Maka semoga dengan keyakinan, dengan iman akan Yesus Kristus yang tentu berkuasa atas hidup manusia dan juga atas segala sesuatu yang ada di dunia ini dan juga di surga, kita dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, kita berani untuk menolak godaan-godaan yang melintas di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam kehendak kita, di dalam batin kita, dan senantiasa hanya mengikuti, meyakini bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Memang perjuangan, pergumulan yang tidak mudah dan perlu terus-menerus untuk kita lakukan, kita upayakan di dalam kehidupan kita. Maka semoga jatuh dan bangun pengalaman kehidupan kita, refleksi hidup kita, terus kita upayakan, kita berjuangkan untuk mengalami pertumbuhan kerohani di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa belajar dari kehidupan kita, dari pengalaman kita, dari refleksi kita, sehingga kita akan semakin dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan untuk berani mengatakan kepada pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh jahat itu diam, dan supaya tidak selalu mengganggu pikiran dan hati kita, dan sebaliknya kita berani untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita juga akan dengan tegas, dengan tekun mengatakan keluarlah, supaya tidak terus mengganggu dan tidak bercokol di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga kita tidak kalah mental. Semoga kita tidak minder duluan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan jahat yang kadang-kadang menghantui, kadang-kadang menggoda hidup kita, kadang-kadang hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya dengan penuh hikmat, dengan penuh kuasa, seperti yang dilakukan oleh Yesus dan diakui oleh orang-orang sekitarnya. Betapa hebatnya perkataan ini, dan dengan penuh wibawa Yesus mengatakan kepada si jahat itu, diam, keluarlah daripadanya. Dan semoga kita juga punya keteguhan hati, punya keteguhan iman, punya wibawa rohani untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat, mengandalkan kuasa Allah, karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang hidup. Semoga pergumulan, perjuangan kita untuk ada di jalan Tuhan dan melawan kekuatan-kekuasaan yang jahat senantiasa dilindungi, diberkati, dikuatkan oleh Tuhan, dan mendapatkan hasil yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan kehidupan rohani kita.
Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.